Chapter 1361 Penindasan. Sang tiran benar-benar cemberut dalam pertempuran ini. Bukan karena dia bukan tandingannya, melainkan karena dia benar-benar tertekan di domain bintang ini dan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Fisik ilahi, apakah kamu berani bertarung sungguhan? Sebagai tanggapan, Ye Fan langsung bergerak, mengembangkan tinju 6 jalur reinkarnasi dan menggabungkannya dengan formasi emas. Formasi tinju emas menggerakkan kehendak langit dan bumi dan menghancurkannya. Bang! Makhluk tertinggi muda dari garis keturunan darah tiran berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia dihancurkan berkeping-keping oleh formasi dewa emas, dan bahkan lonceng ungu terbang secara diagonal, berdengung dan bergetar tanpa henti. Ini adalah jenis penindasan absolut. Darah emas Ye Fan mengalir di dalam formasi terlarang sumber surga, menjadi rantai ilahi yang hidup dari hukum Dao. Setiap serangan membawa kekuatan ilahi alam semesta. Bahkan seseorang sekuat Tyrant tidak bisa menandingi alam Raja Suci. Jika bukan karena karakter rahasianya, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Dia menyembuhkan tubuhnya yang terluka lagi dan lagi, membakar darah ilahi ungu, tapi asalnya rusak. Auranya jelas melemah, dan jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kehabisan energi. Mengaum. Di kejauhan, kilin ungu meraung. Melihat Tyrant dalam keadaan yang menyedihkan, ia menabrak seperti tiran bintang ungu. Namun, formasi emas menyegel langit, mengubah wilayah ini menjadi daerah terlarang. Sia-sia, dan pada akhirnya, ia menabrakkan dirinya ke tanah, meneteskan darah. Di dalam formasi terlarang emas, Tyrant sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tulang-tulangnya patah berkali-kali, dan dagingnya direkonstruksi dan patah. Di dalam kehampaan, ada bercak-bercak darah berwarna ungu dan bahkan potongan-potongan tulang berwarna putih. Mereka semua ditumpahkan oleh Tyrant dan tidak dapat disatukan dengan tubuh aslinya. Dia membakar darah esensinya untuk membangun kembali tubuh yang baru. Pada saat ini, karakter rahasia menunjukkan kedalamannya yang ekstrim. Itu benar-benar bisa dianggap sebagai teknik kuno Dewa Abadi. Di masa lalu, ada makhluk surgawi yang dikenal abadi. Dia menciptakan teknik rahasia ini, merebut misteri langit dan bumi. Selama ada setetes darah di dunia ini, seseorang dapat dengan cepat merekonstruksi tubuh dewa. Kamu tidak bisa membunuhku. Jangan biarkan aku keluar, atau aku akan membunuhmu. Kata Tyrant melalui gigi yang terkatup, giginya yang seputih salju berkilauan dengan kilau yang menakutkan. Dentang. Ini adalah jenis kekuatan ilahi. Pedang Dao langsung membesar menjadi puluhan ribu zang panjangnya. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan menyatu dengan formasi sebagai satu kesatuan. Itu secara langsung menghancurkan cahaya ilahi pertahanan Tuan dan memenggal kepalanya. Darah memercik di mana-mana. Dia meledak di sana, giginya beterbangan ke segala arah. Dagunya hancur berantakan. Itu sangat menakutkan. Jelas sekali bahwa kekuatan sang tuan telah sangat berkurang. Jika tidak, dia tidak akan dipenggal oleh satu serangan pedang. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku abadi dan tidak bisa dihancurkan, tak tertandingi di dunia. Bahkan jika Anda bisa menjebak saya, Anda tidak bisa membunuh saya. Makhluk tertinggi muda dari traktiran cakrawala itu seperti seekor binatang yang terperangkap. Dia mengeluarkan raungan rendah, matanya dalam dan mengintimidasi. Dia tahu situasinya sangat buruk, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Kaisar-kaisar kuno telah meninggal. Anda ingin menjadi abadi hanya karena Anda telah memahami karakter pendekar. Bermimpilah. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkanmu. Jika 1 kali tidak cukup, maka aku akan datang 10 kali. Jika 10 kali tidak cukup, maka aku akan datang 100 kali. Ye Fan kejam. Matanya sedingin es. Dia membuka tangan kanannya. 9 karakter kuno dari kitab suci matahari abadi berkedip-kedip pada saat yang bersamaan. Mereka menyatu dengan formasi emas dan berubah menjadi penjara emas, menekan ke bawah. Ini tidak diragukan lagi merupakan bencana. Overlord menyerang tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk melawan, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa melarikan diri dari nasib ditekan oleh 9 karakter kuno emas. Pilar besi emas menjulang tinggi satu demi satu, dan bahkan ada lebih banyak rantai ilahi emas yang terjalin. Penjara itu benar-benar muncul. Ada celah yang tidak bisa dianggap kecil, tapi tidak bocor. Ini tidak benar-benar terbuat dari emas ilahi, melainkan perwujudan dari keteraturan dan hukum alam. Rantai ilahi menyegelnya di dalam, memanggangnya, memurnikannya, dan melenyapkan asalnya. Ah! Sang penguasa berteriak dengan sedih. Di bawah formasi paling misterius dan menakutkan dari surga kuno dan penyempurnaan teknik asli, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi ungu.
Rentetan demi rentetan kemegahan ilahi tersebar. Itu adalah kekuatan ilahi, darah esensialnya. Itu terus-menerus tersebar, berubah menjadi untaian energi esensi yang menghilang. Itu adalah esensi ilahi yang paling berharga dari tubuh manusia. The Overlord meraung, melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun, sulit untuk mengubah apapun. Dia terjebak dalam formasi ini, tidak dapat menampilkan kemampuan dewa apapun, tidak peduli seberapa hebatnya mereka. Akhirnya, 9 karakter kuno itu meredup. Namun, sang Overlord juga ditekan hingga menjadi mayat kering. Energi esensinya sangat terkuras. Sesuai keinginanmu, aku akan segera memuaskanmu. Ye Fan menjawab. Dia beraksi lagi, menghasilkan diagram abadi Taiji. Itu berubah menjadi roda yang menghancurkan sang tuan. Kaca. Lautan reinkarnasi, platform abadi, dan alam rahasia lainnya di dalam tubuh Overlord mengeluarkan suara retakan. Asalnya rusak parah, dan kultivasinya mengalami kerusakan. Aku akan melawanmu sampai mati. Mata sang Overlord hampir keluar dari soketnya. Dia memahami kondisinya saat ini dengan sangat baik. Lawannya benar-benar ingin memaksanya turun ke alam Raja Suci, memusnahkan asal-usulnya dan bertarung melawannya di level yang sama. Ye Fan terus menyerang. Tangannya menebas saat tebasan berbentuk salib emas terbang. Formasi itu menekan ke bawah, menghancurkan tubuh Overlord, terus menggiling platform abadi dan asal-usul lautan reinkarnasinya. ARGH. Di tengah jeritan yang menyiksa, tubuh Overlord meledak. Bahkan platform abadinya terkoyak, terbakar dengan dahsyat. Hanya setelah waktu yang sangat lama dia berhasil merekonstruksi tubuhnya. Di angkasa berbintang, semua orang terdiam. Penampilan sang tuan dalam pertempuran ini terlalu menyedihkan. Dia hampir disiksa sampai mati. Di bawah formasi aneh surga kuno, dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Semua orang tidak bisa tidak bertanya pada diri sendiri. Jika mereka berada di posisi tuan, berapa lama mereka bisa bertahan? Jawabannya mungkin akan lebih tragis. Tatapan semua orang berubah ketika mereka melihat Ye Fan. Meskipun basis kultivasinya tidak berada di alam Raja Suci karena usianya, dia sebenarnya memiliki metode yang menantang surga. Formasi surga kuno kebangkitan menghancurkan tubuh tuan menjadi beberapa bagian. Ini benar-benar mengejutkan. Yang lemah menang atas yang kuat. Pada saat ini sepenuhnya ditampilkan. Sang tuan benar-benar dikalahkan. Dia membunuh dari kedalaman ruang berbintang, bahkan dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, dia tidak bisa unggul. Sebenarnya, akan lebih baik jika mereka bertarung di level yang sama sebelumnya. Jika itu yang terjadi, benar-benar akan ada pertarungan berdarah. Tapi sekarang, itu benar-benar berat sebelah. Sudah waktunya, ayo lakukan lagi. Ye Fan dengan dingin berbicara. Darah ungu berceceran. Pengalaman tragis yang dialami tuan sebelumnya terjadi sekali lagi. Jejak emas, pedang Dao Kaisar Primordial, dan 9 karakter kuno dari kitab suci Dewa Matahari muncul satu demi satu, menebas ke bawah. Tuan besar dilumpuhkan oleh formasi emas, tubuh dan tulangnya hancur berkali-kali. Platform abadinya mengalami serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan asalnya terputus, menderita luka Dao yang paling menakutkan. Karakter, pendekar pedang, benar-benar tak tertandingi, tetapi tidak maha kuasa. Dia harus membakar esensi keilahiannya setiap kali menggunakannya. Sekarang, dia sudah lama kehabisan energi dan kondisi tubuhnya sangat mengerikan. Di bawah serangan terakhir Ye Fan, tubuh sang tuan berubah menjadi hujan darah ungu. Potongan-potongan tulangnya beterbangan saat dia bergegas keluar dari formasi dewa. Gemuruh. Bidang bintang selalu berkedip-kedip dengan cahaya ilahi keemasan. Formasi yang ditinggalkan oleh surga kuno meredup dan kembali hening, menampakkan langit berbintang yang cerah. Semua orang tertegun. Apakah dia benar-benar menghapus formasi dan ingin melawan tuan di level yang sama? Dia tidak lagi mengandalkan teknik asli terlarang untuk membunuh. Apakah dia gila? Dia benar-benar berani melakukan ini. Basis kultivasi tuan terputus dan asalnya terputus, menyebabkan dia jatuh ke alam suci. Semua ini terlalu menakutkan. Orang-orang berseru. Ketika mereka mengetahui bahwa Ye Fan telah menggunakan metode yang menantang surga untuk memotong tuan ke dalam keadaan seperti itu, mereka semua tercengang. Terutama beberapa utusan di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Pada awalnya, mereka mengenali Overlord dan memandang rendah Saint Fisik, tapi sekarang pandangan mereka berubah dengan cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa Overlord akan menderita kerugian yang begitu besar pada akhirnya setelah bergegas dari kedalaman Star Road. Saint Fisik, kamu telah membuatku marah. Setelah melarikan diri dari formasi, aku tidak akan pernah melangkah lagi, dan kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu.
Di dalam energi darah ungu, potongan-potongan tulang putih berkilauan berkumpul bersama. Darah ungu mengalir secara terbalik, dan daging terlahir kembali. Sang Tuan merekonstruksi tubuhnya dan berbicara dengan cara yang menyeramkan. Benarkah begitu? Aku telah memenuhi keinginanmu. Datang dan bertarunglah. Ye Fan berkata dengan tenang. Ah! Sang Tuan selesai merekonstruksi tubuh aslinya. Dia meraung ke arah langit. Seluruh lapangan bintang bergetar dan banyak bintang bergetar. Dia memiliki jenis aura yang tak tertandingi. Dia membuka jari-jarinya. Sebuah tombak yang berwarna merah tua seperti darah terbang dari kejauhan, bergetar di tangannya. Itu adalah tombak kuno yang dia buang pada awalnya. Pada saat ini, pola berwarna darah mengalir, samar-samar terlihat. Tombak ini melepaskan gelombang tangisan burung Phoenix yang jernih dan memekakkan telinga, membuat jiwa seseorang bergetar. Phoenix darah merah emas. Di saat yang sama, lonceng ungu besar itu bergetar, juga terbang kembali, menggantung di atas kepala Tuan. Itu menjadi lebih misterius, melepaskan gelombang energi abadi emas ungu. Itu pasti terbuat dari bahan ilahi. Saint Pisik, aku ingin melihat bagaimana kau akan menjadikanku musuhmu. Sang Tuan meraung. Dia telah menanggung begitu banyak penghinaan barusan, dan sekarang, dia akan melampiaskan semuanya. Ye Fan tertawa dingin dan berkata, apakah itu belum cukup? Sekarang kita bertarung di level yang sama, kamu bahkan tidak sebanding. Serahkan hidupmu. Makhluk tertinggi muda dari keturunan tiran surgawi meraung dengan marah. Lonceng ungu besar di atas kepalanya melakukan pertahanan, tombak perang darah Phoenix di tangannya membantai, sangat mendominasi. Weng! Sebuah kuali keluar dari sela-sela alis Ye Fan, menggantung di atas kepalanya. Untaian sutra yang tak berujung bertebaran, sumber energi yang kabur, melindunginya di dalam, kebal terhadap semua metode. Pada saat yang sama, sebuah kiang ringan terdengar. Tombak hitam itu dipanggil kembali olehnya, muncul di tangannya. Ia mengeluarkan teriakan drakonik, sangat tajam. Bunuh! Mereka berdua mengeluarkan raungan rendah, berubah menjadi dua garis cahaya gemerlap saat mereka bergegas satu sama lain, melakukan pertarungan menentukan yang mengguncang dunia. Kuali sumber kehidupan bergetar, menghancurkan lonceng ungu besar sampai meratap dan mundur. Dalam konfrontasi senjata utama, Ye Fan menduduki keunggulan mutlak. Itu karena kuali ini terlalu luar biasa dan aneh. Berapa banyak senjata yang bisa dibandingkan dengannya? Ini adalah bahan abadi yang dipilih oleh Kaisar Agung Ganas, yang dipadatkan dari darah hatinya. Tombak hitam itu berhadapan dengan tombak perang darah Phoenix. Suara kongkiang berdering di udara, melepaskan tangisan naga dan tangisan burung Phoenix. Samar-samar terlihat seekor naga hitam dan seekor Phoenix darah, bertarung dengan sengit. Tubuh Tuan benar-benar terlalu kuat. Meskipun baru saja tersiksa, itu masih penuh dengan kekuatan dan vitalitas, bertarung dalam pertempuran berdarah melawan Ye Fan. Seolah-olah harimau ilahi telah meninggalkan kandangnya, sangat mendominasi. Di sekeliling mereka, banyak orang suci kuno menggigil dalam hati. Mereka bertanya pada diri sendiri jika mereka menghadapi Tuan, mereka pasti akan segera jatuh. Ye Fan tidak merasa takut. Dia bahkan baru saja menang, apalagi sekarang. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa. Hong! Tiba-tiba, sepasang tinju ketiga yang menakutkan memasuki medan perang, membuat sang Tuan terbang. Dia terbatuk-batuk dengan banyak darah, dan Overlord Bell bahkan meratap tanpa henti. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia ingin mencaci maki pihak lain karena tidak mengikuti aturan, tapi ini adalah jenis teknik rahasia pihak lain, tubuh Dao sejati. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan. Gunakan teknik rahasia untuk menukar nyawamu, serahkan 9 karakter kuno dari kitab suci abadi Yin, serta karakter, dia. Jika tidak, aku akan segera membunuhmu. Ye Fan berkata dengan dingin. Semua orang membatu, semuanya tercengang. Tuan itu sombong, tapi Ye Fan lebih dari itu. Sekarang, dia ingin Tuan Besar menggunakan teknik rahasia untuk menukar nyawanya. Ini terlalu mengejutkan. Pergilah ke neraka. The Overlord meraung. Karena itu masalahnya, aku akan mengurus karakter kuno dan karakter, dia, sendiri. Mari kita akhiri pertempuran ini. Ye Fan berkata dengan dingin. Honglong. Dua Ye Fan, dua sosok seperti iblis, dua pasang tinju emas, dua busur berbentuk naga, dengan cepat bergerak, membuat sang Tuan terbang. Darah ungu menyembur dari mulutnya. Chapter 1362 mencari untuk diri sendiri. Tyrant terlempar ke udara, darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya hampir tercabik-cabik. Darah ungu menghujani langit, mengejutkan semua orang. Dua pasang tinju emas dengan dua busur berbentuk naga melesat di langit.
Keduanya seperti dewa iblis yang menyerang pada saat yang sama, membuat Tyrant terbang dan hampir hancur. Kehebatan pertempuran macam apa ini? Kerumunan itu benar-benar diam. Adegan ini terlalu mengejutkan, dan semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Jika mereka yang bertarung, mereka pasti akan hancur menjadi kabut berdarah. Seberapa gagah berani si tiran? Siapa yang tidak tahu tentang dia di jalan kuno? Namun, dia tidak bisa memblokir serangan sekuat itu dan hampir mati di tempat. Ini benar-benar mengejutkan. Dalam pertempuran dengan level yang sama, Ye Fan bersih dan efisien. Dia segera melancarkan serangan dahsyat, hampir melumpuhkan Tyrant. Tulang-tulang di tubuhnya retak di banyak tempat, dan dia bahkan tidak bisa menyatukan tinjunya. Ah! Tyrant meraung seperti binatang buas yang terluka. Darah ungu mengalir secara terbalik dan menyatu pada tubuhnya yang terluka. Karakter rahasia pendekar pedang secara otomatis beroperasi untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Tulang-tulangnya berderak saat mereka ditempa kembali. Kau hanya mengandalkan jurus rahasia. Jangan pikir aku tidak bisa menghadapimu. Matanya berwarna ungu, dan sulit untuk membedakan bagian putih dari pupilnya. Mereka sangat dingin. Niat bertarung Tyrant tidak berkurang. Sebaliknya, semangat juangnya meningkat saat dia menatap dingin ke arah Ye Fan. Keyakinan yang kuat muncul di dalam hatinya. Rambutnya menari-nari tertiup angin, dan matanya dingin dan menakutkan. Niat bertarungnya yang kuat melonjak, mengguncang langit berbintang. 10 panglima perang tidak bisa membantu tetapi mundur. Mereka tidak menyangka Tyrant akan begitu pantang menyerah. Dia masih memiliki semangat juang seperti itu setelah terluka berkali-kali. Aku tak terkalahkan. Tyrant meraung. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan ki ungu. Rambutnya berdiri tegak, dan alisnya juga terangkat, melepaskan cahaya ilahi yang menyilaukan. Seluruh langit berbintang bergetar hebat. Dalam pertarungan dengan level yang sama, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan ketika dia pertama kali bertarung melawan Ye Fan, dia tidak jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia menderita kerugian besar di kemudian hari, dia masih penuh percaya diri. Boom! Tinju Tyrant menyapu langit, memecah cahaya berbintang di alam semesta. Kedua sungai ungu itu sepertinya menghubungkan masa lalu dan masa kini, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Ini adalah kekuatan Tyrant. Senyum dingin tergantung di wajah Ye Fan. Kedua tubuhnya bergerak pada saat yang sama. Yang satu naik untuk memblokir, dan yang lainnya dengan kejam menekan dan membunuh. Namun, ketika dia bertarung melawan dua Ye Fan, dia merasa sulit untuk bertarung di level yang sama. Lengannya compang camping, dan tubuhnya hampir lumpuh. Dia dikirim terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Ye Fan tidak ingin membuang waktu. Terlepas dari apakah itu pertempuran di alam yang lebih tinggi atau pertempuran dengan level yang sama, itu sudah jelas. Dia dengan cepat menindaklanjuti dan mengangkat tinju emasnya untuk menyerang. Boom! Mata Tyrant tiba-tiba berkobar seperti obor, esensi darahnya membakar seluruh tubuhnya. Dia menggeser posisinya dalam sepersekian detik dan menghindari pukulan mematikan dari dua tubuh emas. Tubuhnya berkedip-kedip di langit berbintang seperti dewa perang yang turun ke dunia. Dia sangat kuat dan pantang menyerah. Tiba-tiba, 9 dewa tiruan muncul, dan masing-masing dari mereka identik dengannya. Mereka menyerang Ye Fan pada saat yang bersamaan. Semua orang terkejut, dan jantung mereka berdegup kencang. Mereka membuka mata lebar-lebar dan melihat ke medan perang. Orang suci mana yang tidak mengembangkan mata yang melihat semua? Namun, pada saat ini, mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka tidak bisa melihat melalui itu, dan mereka tidak tahu mana yang asli. Tyrant terlalu cepat. Dia bergerak seperti hantu, dan 9 dewa tiruan menyerang Ye Fan pada saat yang bersamaan. Tampaknya setiap sosok itu memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan. Mereka dapat menyebabkan kekacauan di dunia, membelah langit, dan membuat alam semesta yang luas bergetar. Ki ungu melonjak, dan itu adalah bentangan yang luas. Oh tidak! Utusan Zhao Gonyi berteriak. Ini adalah teknik kuno. Jika dewa tiruan itu nyata, bahkan dengan mata yang melihat semua, akan sulit untuk melihatnya dalam waktu singkat. Sekali terjebak, seseorang akan berada dalam bahaya. 10 tubuh penguasa bergerak bersama. Kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan, dan tidak ada yang bisa membedakan mana yang asli. Jika salah satu terjebak di tengah, mereka akan dipukuli secara pasif. Satu kesalahan bisa menyebabkan kematian. Dewa 09 transformasi. Di kedalaman langit berbintang, seorang pria tua mengenali teknik rahasia ini dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Rupanya, bahkan pelindung jalan tidak tahu bahwa Tyrant memiliki teknik kuno ini. Boom!
Pada saat kritis ini, Ye Fan menggunakan rumus pencapaian, dan banyak segel muncul di bawah kakinya. Dia merobek celah secepat kilat dan bergegas keluar dari medan perang. Ada beberapa teknik rahasia yang belum pernah saya gunakan sebelumnya. Saya siap untuk mengejutkan Dewa Iblis Agung, Raja Ren Huang, Ditian, dan yang lainnya. Saya tidak menyangka Anda akan memaksa saya melakukan langkah ini, katanya dengan dingin, rambut hitam tebalnya menari-nari tertiup angin. Hati semua orang bergetar. Sang tiran memang benar-benar menentang surga. Dia tidak menggunakan semua kartu trufnya, dan dia masih memiliki beberapa teknik unik dan teknik dewa. Swoosh! Tubuh asli dan tubuh Dao Ye Fan terpisah, dan mereka masing-masing bergegas ke satu sisi, menampilkan teknik Dao mereka ke dua arah yang berbeda. Tanpa diragukan lagi, ini adalah teknik yang luar biasa untuk menerobos 9 dewa tiruan. Tyrant hanya memiliki satu tubuh asli, dan 9 lainnya adalah dewa tiruan. Jika mereka terlalu jauh dari tubuh yang sebenarnya, para dewa palsu akan menjadi lamban. Dengan cara ini, beberapa tubuh palsu akan terlihat dengan sangat cepat. Ye Fan membuka mata asal surgawi, dan hatinya bergetar. Dia bisa melihat melalui kepalsuan dan mengenali tubuh yang sebenarnya, tetapi dia juga menemukan bahwa 5 dari dewa palsu memiliki kehebatan pertempuran yang sebenarnya. Mata asal surgawi sangat istimewa, dan bisa melihat melalui pemalsuan. Mata surgawi lainnya juga memiliki kelebihan masing-masing. Sebagai contoh, mata surga jalur bela diri bisa memperlambat gerakan lawan berkali-kali, dan bisa melihat dengan jelas perubahan di dalamnya. Makhluk tertinggi muda dari garis keturunan surgawi tiran tidak bisa dianggap remeh. Dia memadatkan 5 dewa tiruan, dan semuanya memiliki kehebatan pertempuran yang kuat. Mereka memang ditakdirkan untuk menghadapi Dewa Iblis Agung, Raja Ren Huang, dan yang lainnya, kata seorang pelindung jalan sambil berdiri di langit berbintang. Namun, para dewa tiruan ini memiliki kelemahan yang jelas. Kehebatan pertempuran mereka lebih rendah dari tubuh yang sebenarnya, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan tubuh jalan Ye Fan. Jika mereka dikenali, mereka akan berada dalam bahaya terbunuh. Namun, ini sudah cukup. Paling tidak, bahaya Tyrant untuk sementara teratasi, dan dia memblokir salah satu tubuh jalan Ye Fan untuknya. Setelah Ye Fan mengenali tubuh asli Tyrant, dia langsung menerkam ke depan. 4 bodies juga bergerak bersama untuk membunuh para dewa tiruan itu. Pertempuran sengit meletus sekali lagi. Jantung Tyrant melonjak. Dia tidak menyangka mata surga Ye Fan begitu istimewa. Itu benar-benar bisa membedakan yang benar dari yang salah pada saat pertama, dan ini menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan pasif lagi. Tyrant mengeluarkan raungan panjang. Ki darah melonjak, dan kabut ungu melonjak. Tubuh aslinya dan 9 dewa tiruan menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang sama, mengguncang alam semesta. Teratai hijau muncul di bawah kakinya, dan kekacauan primitif memenuhi udara. Kecepatannya mencapai titik ekstrim, dan orang-orang tidak bisa mengikutinya dengan mata mereka. Ini karena dia menemukan bahwa alasan mengapa tubuh jalan Ye Fan tak terkalahkan dan membunuh dewa tiruannya satu demi satu adalah karena kecepatan mereka terlalu cepat. Tubuh asli tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu, dan dewa tiruan juga tidak bisa menghindarinya. Ini adalah semacam gerakan kaki yang aneh. Di dunia yang terbatas, itu tidak lebih lemah dari rumus perjalanan. Itu sangat cepat, dan 10 tubuh tuan meninggalkan serangkaian bayangan. Seperti yang diharapkan, kehebatan pertempuran mereka meningkat pesat. Ini adalah langkah teratai yang kacau, juga dikenal sebagai gerakan kaki agung kecil. Di dunia kecil, kecepatan seseorang bisa mencapai yang ekstrim. Seseorang mengenali gerakan kaki ini. Dari namanya, bisa dilihat bahwa itu luar biasa. Di area yang terbatas, itu bisa jadi tak tertandingi di dunia. Itu sangat menakjubkan. Itu sama terkenalnya dengan Divine Light Escape. Itu cocok untuk pertempuran jarak dekat, tapi tidak untuk perjalanan jarak jauh. The Travel Formula bisa disebut sebagai yang tertinggi di dunia. The Travel Formula bisa mencapai titik ekstrim tanpa memandang jarak. Pada saat ini, itu ditampilkan dengan jelas di bawah kaki Ye Fan. Itu sangat cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi. Jika tidak demikian, Tuan tidak akan dipaksa untuk menggunakan langkah teratai yang kacau. Setiap kali dia mendarat, akan ada tanda teratai hijau. Ki yang kacau melonjak, dan itu tampak aneh dan kuat. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Dewa tiruan Tuan terbunuh satu demi satu, yang membuat ekspresinya berubah. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menderita kerugian besar. Aku akan bertanya lagi. Apakah Anda ingin membeli hidup Anda dan menyerahkan 9 kata kuno dari kitab suci surgawi Taiyin dan rumus Z? Ye Fan bertanya dengan dingin. Dalam mimpimu,
Jawab Tuan dengan dingin. Bunuh. Tubuh asli Ye Fan dan tubuh jalan berada di arah yang berbeda, menjebak Tuan dan 9 dewa tiruan di tengah. Dia menggunakan teknik rahasia jenis lain dan mulai membunuh mereka. Ki emas melonjak. Di belakang dua Ye Fan, harta karun emas muncul. Di dalamnya, pedang surgawi bergetar, lonceng besar berdering, pagoda kuno naik dan turun, dan cermin berharga berkedip-kedip. Selain itu, ini simetris. Arah lainnya juga sama. Tubuh jalan Ye Fan dan tubuh sejati membuka harta ilahi emas mereka pada saat yang sama, seperti Yin dan Yang yang saling berlawanan. Mereka menjepit Tuan dan dewa tiruannya di tengah dan melancarkan serangan fatal. Ah! Sang Tuan berteriak dengan sedih. Kesembilan dewa tiruan semuanya terbunuh dalam sekejap. Di bawah senjata dao emas yang tak ada habisnya, mereka terpotong menjadi kabut darah ungu. Itu sulit untuk ditolak. Teknik rahasia semacam ini paling cocok untuk pertempuran kelompok. Itu adalah teknik kuno yang menakutkan untuk menghadapi banyak inkarnasi pada saat bersamaan. Itu menguntungkan ketika menghadapi satu orang, dan itu sama ketika menghadapi 100.000 tentara dan jenderal surgawi, menyerang tanpa pandang bulu. Dua harta ilahi emas yang besar dibuka pada saat yang sama, menekan Tuan. Darah berceceran, tulang-tulang patah, dan pecahan tulang putih beterbangan di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang tragis. Pada titik ini, kedua makhluk tertinggi muda itu secara alami tidak menahan apapun. Mereka berdua menyerang dengan semua yang mereka miliki, membunuh sampai hujan darah dan tulang-tulang patah. The Overlord menderita kerugian besar. Dia tahu dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam hal teknik rahasia. Fisik dewa dari bintang pemakaman kaisar mahir dalam semua jenis teknik kuno. Dia mengeluarkan raungan panjang, mengubah bentuk dewa dan melepaskan sumbernya. Dia mengoyak alam semesta dan menyerang dunia teknik Dao Ye Fan. Pada saat itu juga, sang penguasa berubah menjadi Peng yang kacau. Dia melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi ke langit. Ini adalah wujud dewanya, tak terbendung saat dia bergegas menuju Ye Fan. Beberapa tetes darah emas memercik. Sebuah retakan muncul di dahi Ye Fan, hampir terbelah oleh Kun Peng. Tubuhnya berubah menjadi kurva berbentuk naga, berkembang menjadi lingkaran emas. Sang Tuan terbang secara horizontal, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, tapi tubuhnya berubah lagi, berubah dari Kun Peng menjadi lonceng besar yang berdering dengan cara yang berlarut-larut. Ini bukan transformasi biasa, tapi transformasi bentuk dewa. Itu adalah jenis kemampuan ilahi bawaan dari tubuh Tuan. Ketika dikembangkan secara ekstrim, akan ada 9 bentuk ilahi yang hebat, semuanya adalah perwujudan dari Dao abadi. Dang! Lonceng besar berbunyi dengan cara yang berlarut-larut, menekan ke bawah. Pada saat itu, Ye Fan tiba-tiba menahan energi darah emasnya. Diagram abadi Taiji juga menghilang dalam sekejap. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Pada akhirnya, dia hanya melepaskan serangan sederhana. Itu menyambar ke atas, dan dengan suara honglong, sang Tuan terlempar terbang. Tubuhnya hancur menjadi dua bagian, darah ungu memenuhi langit. Apa? Serangan sederhana sudah memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, bahkan pelindung Dao pun tergerak. Berbagai metode di dunia ini semuanya hanyalah bentuk, hanya perwujudan dari metode. Yang benar-benar kuat tetaplah diri sendiri. Ye Fan diam-diam memahami. Pada saat ini, dia mencapai alam pembatasan ilahi dan berada dalam kondisi halus. Dia memiliki perasaan di dalam hatinya, jenis pemahaman yang berbeda. Kaisar Agung sejati kemungkinan besar akan tetap berada di alam pembatasan ilahi untuk waktu yang lama. Pada saat itu, segala sesuatu yang lain tidak akan ada artinya, dan hanya akan ada satu orang yang tak tertandingi di dunia ini. Mencari teknik, mencari hukum, mencari Dao, lebih baik mencari diri sendiri. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri, hatinya tenang. Chapter 1363 berakhir. Tubuh makhluk tertinggi muda dari traktiran surgawi dipecah menjadi dua. Bagian bawah tubuhnya jatuh, dan bagian atas terbang secara diagonal. Tulang putih bisa terlihat, dan sejumlah besar darah ungu tersebar keluar. Seolah-olah semua orang dikutuk. Mereka tidak bergerak sama sekali, semuanya diam. Seolah-olah tubuh mereka disegel dalam es, diam membisu. Di bawah langit berbintang, Ye Fan berdiri sendirian, lengan bajunya berkibar-kibar. Hatinya jernih, tanpa sedikit pun niat untuk membunuh. Ekspresinya damai dan tenang saat dia dengan tenang menyaksikan matahari dan bulan bergerak, aliran bintang bersinar dengan indah. Dia memasuki domain terlarang ilahi, memasuki keadaan yang misterius dan menakjubkan. Daging dan roh primordialnya mencapai puncak kehidupannya,
seluruh tubuhnya cerah dan tanpa celah. Begitu dia memasuki domain ini, tubuh daunnya segera menghilang, tanpa sadar berubah menjadi gelombang energi yang jernih dan kembali ke tubuh aslinya. Kemegahan abadi yang berkilau mengalir di sekeliling tubuhnya. Ini adalah kondisi seseorang yang paling kuat. Ah! Makhluk tertinggi muda dari traktiran surgawi berteriak dengan keras, penuh penghinaan. Dia sangat kesal dalam pertempuran ini. Dia memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan, namun dia selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan, benar-benar tertekan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak dia memulai kultivasinya, dia selalu menyapu lawan-lawannya, menyapu semuanya seperti pisau panas yang menembus mentega. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakinya. Namun, hari ini, dia adalah seorang pecundang, terus-menerus merasakan kekalahan, terus-menerus menderita cedera. Baginya, ini adalah pukulan mental yang sangat hebat. Api ilahi muncul di langit berbintang. Seluruh tubuh tuannya berlumuran darah, rambutnya acak-acakan. Karakter rahasia, pendekar pedang, beroperasi dengan sendirinya, seluruh tubuhnya terbakar dengan ganas, menggunakan darah esensi ilahi untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Dia tidak mau dan penuh amarah, tidak mau jatuh seperti ini. Dia ingin mengalahkan musuh lamanya dalam kondisi terbaiknya, mengalahkan tubuh dewa dari Kaisar Burial Star, dan menghapus penghinaannya. Aku akan bertarung dalam kondisi terkuatku, membangun dauku, menunjukkan kemampuan ilahi, dan hanya aku yang tertinggi di dunia ini. Sang Tuan meraung. Ini adalah niat pertempurannya, tekadnya yang pantang menyerah. Kekuatan ilahi yang tak terpadamkan menyelimutinya, seluruh tubuhnya menjadi gemerlap dan menyilaukan. Dia memulihkan tubuhnya yang terluka, mengembalikannya ke kondisi yang paling optimal. Hong! Sang penguasa melepaskan aura menakutkan yang bisa menekan 9 langit. Seolah-olah aliran bintang berputar, melepaskan fluktuasi kekuatan ilahi yang paling kuat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya ungu yang menyala-nyala. Dengan suara kaca, sepasang sayap kunpeng emas tumbuh dari punggungnya, menyebar ke 9 langit. Auman! Raungan naga mengguncang 9 langit, dan sepasang tanduk naga yang menakutkan muncul di rambut tebalnya. Kekuatan naganya yang tak tertandingi sangat besar dan perkasa, memenuhi langit berbintang yang tak terbatas dengan rasa penindasan. Ini semua adalah gambaran ilahi, dan sekarang, mereka terkondensasi menjadi satu, menampilkan aspek menakutkan dari garis keturunan darah tiran eter, mengumpulkan yang paling kuat dalam satu tubuh. Garis keturunan darah tiran memiliki 9 bentuk ilahi yang hebat. Seiring dengan meningkatnya kultivasi seseorang, mereka akan terus muncul. Misalnya, bentuk ilahi Kunpeng, tubuh lonceng agung Dao, tubuh Dharma Naga sejati. Semua bentuk ilahi ini berbeda. Beberapa adalah binatang buas abadi yang legendaris, beberapa adalah senjata paling kuat di dunia, dan beberapa adalah manifestasi langsung dari tubuh Tao. Tuan telah mengembangkan 4 atau 5 jenis bentuk ilahi. Pada saat ini, dia memilih kombinasi yang paling kuat, menggabungkan keunggulan mereka menjadi satu dan menampilkannya, meningkatkan posisi pertarungannya ke puncak absolut. Semua orang menghirup udara dingin. Orang biasa berkultivasi dengan pahit sepanjang hidup mereka, tetapi sulit bagi mereka untuk mendapatkan satu pun bentuk dewa. Ini adalah proses yang sangat sulit, dan sangat sulit untuk mendapatkan buah Dao. Hanya para jenius surgawi yang luar biasa yang dapat mencapai hal ini. Namun, Tuan Besar telah mengembangkan 4 atau 5 jenis bentuk ilahi, dan di masa depan, dia bahkan bisa mencapai 9 dan akhirnya menyatukannya menjadi satu. Ini benar-benar menakutkan secara ekstrim. Pada saat ini, jangankan pertarungan, aura semacam itu saja sudah membuat orang merasa terintimidasi. Seluruh tubuh Sang Overlord melonjak dengan cahaya ungu, seperti dewa yang terbakar, melepaskan kekuatan abadi. Fluktuasi tirani semacam ini bahkan membuat orang-orang suci bergetar. Saat beberapa bulu Phoenix ilahi terakhir muncul di tubuhnya, suara nyaring mengguncang langit dan bumi. Bulu-bulu Phoenix ilahi itu seperti 100.000 pedang surgawi yang berseru serempak. Dia telah mengumpulkan karakteristik paling kuat dari 4 atau 5 jenis bentuk ilahi ke dalam satu tubuh, mencapai puncak domain ini. Dia pasti bisa meremehkan pahlawan lain di dunia ini dan meremehkan alam semesta yang tak terbatas. Sebagai makhluk tertinggi muda dari garis keturunan darah tiran eter, bukan tanpa alasan dia bisa mendominasi jalan kuno umat manusia selama puluhan tahun dan selalu tak tertandingi. Setelah jurus pertempuran semacam ini muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Meskipun Dewa Iblis Besar, Raja Manusia, Ditian, dan yang lainnya belum pernah benar-benar bertarung dengannya sebelumnya,
dan mereka semua saling takut satu sama lain. Orang dapat membayangkan bahwa jurus pertempuran paling kuat dari tubuh Tuan saat ini hampir tidak dapat dipecahkan. Sulit bagi siapapun untuk menandinginya. Bunuh! Sang Tuan meraung dan menyerang ke depan. Semangat bertarungnya yang tak tertandingi mendatangkan malapetaka di domain bintang. Dia benar-benar yang tertinggi, menakutkan sampai batas ekstrim. Di belakangnya, sepasang sayap kunpeng terbentang, mendominasi alam semesta seolah-olah bisa menghancurkan 3000 dunia. Dan di ruang di antara alisnya, sosok ungu kecil berubah menjadi lonceng yang terus bergetar, menyebarkan kehendak ilahi yang dapat membunuh semua hal, secara khusus menyerang roh primordial orang lain. Selain itu, bulu immortal Phoenix, tanduk naga sejati, dan benda-benda lain juga membelah langit dan bumi, masing-masing menunjukkan kekuatan ilahi dan mengguncang hati semua orang. Ye Fan sangat tersentuh. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa garis keturunan darah tiran eter layak disebut sebagai musuh bebuyutan Sein Fisik, dan ada alasannya. Kondisi pertempuran paling kuat semacam ini tak tertandingi dan menakutkan, dan kekuatan tempurnya menantang surga. Semua orang terguncang. Mereka awalnya mengira bahwa pertempuran ini telah berakhir, bahwa Tuan sedang mengalami keluhan dan tidak akan pernah bisa kembali, bahwa dia akan dikalahkan dan mati. Siapa sangka pada saat-saat terakhir, dia akan menunjukkan kartu truf terbesarnya, menyerang balik. Semua orang tercengang, termasuk para pelindung Dao umat manusia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jenis kondisi yang tak tertandingi ini, siapa yang bisa menghadapinya secara langsung? Dia benar-benar tak tertandingi. Meskipun Ye Fan cukup memukau barusan, menampilkan penampilan yang menantang surga, dia masih belum tentu bisa menang. Sekarang, semuanya dipenuhi dengan ketegangan. Semua orang menahan napas, menonton tanpa berkedip. Hasil pertempuran mungkin akan terungkap pada saat ini, menentukan pemenang dan pecundang terakhir. Ye Fan tenang dan tidak tergesa-gesa, berdiri di dalam wilayah terlarang ilahi, tidak mundur. Ini memungkinkan dia untuk memandang rendah dunia, bahkan jika dia menghadapi kondisi paling kuat dari Sang Tuan. Jika dalam keadaan normal, Ye Fan harus bertarung sampai mati. Namun, setelah memasuki domain ini, sudah cukup baginya untuk meremehkan jalan kuno umat manusia. Selama dia tidak mundur dari keadaan ini, bahkan jika dewa dengan level yang sama datang, dia masih akan ditekan. Hong Long. Sang Tuan membantai dengan cara yang luar biasa, memukau generasinya dan jarang terlihat sejak zaman kuno. Berapa kali bakat luar biasa seperti itu terlihat sejak zaman kuno? Sayangnya, dia bertemu dengan Ye Fan. Keadaannya saat ini terlalu misterius. Hanya setelah menjadi kaisar yang hebat, dia bisa tinggal di domain ini. Sekarang setelah dia menyentuhnya, siapa di generasi yang sama yang bisa menyainginya? Para orang suci menghela nafas dalam kekaguman, dan banyak kultivator yang lebih lemah hampir ingin berlutut di tanah. Jenis keadaan yang tak tertandingi ini terlalu mengejutkan, dan pasti jarang terlihat sejak zaman kuno. Bahkan para pelindung Dao pun terpesona, terus-menerus menganggukkan kepala, percaya bahwa dia telah melampaui dirinya sendiri pada saat ini, menunjukkan kualifikasi untuk memerintah sebagai kaisar. Namun, pada saat ini, semuanya tiba-tiba berubah, menyebabkan ekspresi terkejut semua orang membeku di wajah mereka. The Overlord seperti bunga ilahi yang telah mekar ke tahap yang paling mempesona, tetapi dipatahkan secara paksa pada tahap yang paling indah. Tanaman itu jatuh, hancur menjadi potongan-potongan kelopak yang berkilauan, samar-samar layu. Semua orang tercengang, wajah mereka penuh keterkejutan. Kemudian, mereka merasakan gelombang kekosongan di dalam hati mereka, dan pada akhirnya, rasa takut yang tak berkesudahan muncul. Ye Fan acuh tak acuh seperti makhluk abadi. Tidak ada energi darah emas yang melonjak, tidak ada fluktuasi divine force yang kuat, dan terlebih lagi, tidak ada tanda atau teknik rahasia tubuh Dao. Dia hanya dengan tenang berdiri di sana, dan kemudian dia melambaikan tangannya ke depan. The Overlord membantai jalannya dalam kondisi pertempurannya yang paling kuat, mencapai kesempurnaan. Seluruh alam semesta beresonansi, dan seolah-olah langit dan bumi sedang dibuka. Di alam kultivasinya, kehebatan pertarungannya bisa dianggap menghancurkan dunia. Namun, di bawah gelombang Ye Fan, dia segera terbang secara horizontal, seolah-olah dia adalah boneka kayu yang telah dihancurkan oleh palu besi besar. Seluruh tubuhnya hancur berantakan, dan bahkan sosok dewa yang hebat pun tidak bisa menahan pukulan ini. Sang Tuan menumpahkan darah, seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Dia menghancurkan puluhan ribu zang, dan kemudian dengan suara peng, dia meledak di kehampaan. Darah ungu dan tulang-tulang berterbangan ke segala arah, dan itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat.
Beberapa sosok dewa besar hancur total, hancur oleh serangan Ye Fan. Tubuh sang tuan terpecah menjadi beberapa bagian, dan darah mewarnai angkasa luar. Ini seharusnya menjadi momen yang paling mulia, tetapi pada akhirnya, itu dipukuli ke neraka oleh Ye Fan, secara paksa memotong jenis cahaya itu. Pada saat yang paling cemerlang dari sang tuan, itu dihancurkan menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi keindahan yang suram. Semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Bahkan jika Ye Fan menakjubkan dan bisa menentang langit, dia seharusnya tidak menekan dan membunuh dengan begitu kuat. Namun, kenyataan sangat kejam, dan itu ditempatkan di depan mata mereka. Semua orang merasa bahwa ini sedikit tak terbayangkan. Apa yang tak tertandingi? Ye Fan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menggambarkan keadaan ini. Itu tak terbantahkan, mempesona, dan benar-benar menakjubkan. Beberapa suara terdengar dari langit berbintang, terdengar seperti tangisan, namun bukan tangisan, seperti tawa, namun bukan senyuman. Kemarahan, kesedihan, dan semua jenis emosi yang rumit bercampur aduk menjadi satu. Sang penguasa bermandikan darahnya sendiri, merekonstruksi tubuhnya. Tidak diketahui apakah itu darah atau air mata darah di wajahnya. Dalam kehidupan ini, dia maju dengan berani dan tak tertandingi di seluruh langit berbintang, namun hari ini, dia merasakan kepahitan di sini. Hasil dari kekalahannya membuatnya merasakan sakit yang menyayat hati. Dia telah menunjukkan jurus pertarungannya yang paling kuat. Dia awalnya tak tertandingi di bawah langit berbintang, dan bahkan Kaisar Agung hanya berada di level ini ketika dia masih muda. Bagaimana mungkin dia masih kalah? Dia tidak rela, dia patah hati, dan dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan dengan keras meraung, "Aku menolak untuk menerima ini." Sang penguasa tidak mau menyerah pada takdir, dan dia tidak mau menundukkan kepalanya kepada musuh. Itu bukan kepribadiannya. Dia lebih suka mati dalam pertempuran daripada menundukkan kepalanya. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan terlarang yang biasanya dia wujudkan. Jika dia ingin membunuh, dia harus mengorbankan dirinya sendiri terlebih dahulu, tapi ada kemungkinan dia akan menghancurkan dirinya sendiri begitu saja. Honglong. Pemandangan menakutkan muncul di langit berbintang ini. Sebuah jalan kuno berlumuran darah muncul, dan di kedua sisi jalan tersebut terdapat tulang-tulang putih tak berujung yang mengarah ke puncak yang megah. Sebuah altar dibangun dari mayat para pahlawan. Darah menetes di mana-mana, dan tulang-tulang putih itu menakutkan. Sang tuan menaiki altar di sepanjang jalan ini dan mulai mempersembahkan pengorbanannya, menuangkan darah sang tuan ke altar tulang. Korbankan roh sejatiku, hidupkan kembali diri Daoku. Sang tuan bergumam dalam kesedihan. Ada sejenis kekuatan iblis yang bergema di bawah langit berbintang. Segala sesuatu yang terjadi di depan mata mereka begitu aneh. Angin gila menyapu, hantu menangis dan para dewa melolong. Tubuh-tubuh yang tak berujung muncul, dan di dalam gambar-gambar kosong, sejumlah besar mayat para dewa dan iblis berjatuhan. Metode kuno macam apa ini? Semua orang tercengang, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Metode terlarang yang diciptakan oleh para dewa, sebenarnya benar-benar ada di dunia ini. Darah mengorbankan tubuh, menghidupkan kembali diri Dao, melakukan pertempuran sampai mati. Tubuh manusia memiliki diri masa lalu dan diri Dao. Dikabarkan bahwa yang pertama membaca kitab suci untuk kehidupan saat ini, sementara yang kedua memahami Dao yang agung di masa depan. Mereka berdua memiliki kekuatan ilahi yang tak terukur. Penampilan sang tuan tak terbayangkan. Dia benar-benar dapat menggunakan sebagian dari kekuatan Dao untuk menghidupkan kembali dirinya di masa depan yang tak tertandingi dan berpartisipasi dalam pertempuran besar hari ini. Di bawah langit berbintang, pakaian Ye Fan berkibar, menyendiri dan dunia lain. Dia menginjak kemegahan berbintang putih bersih dan langsung mengambil tindakan. Batasan ilahi, ini adalah domain alam ekstrim yang hanya bisa diinjak oleh para dewa. Setelah melampaui belenggu 8 batasan, tubuh manusia akan mencapai kondisi terkuatnya. Ini adalah legenda hidup. Di domain ini, tidak akan ada lagi penghalang, dan semua batasan akan diterobos. Ye Fan merasakan bahwa rahasia karakter, semua, yang sudah lama tidak digunakan telah dihidupkan kembali, beroperasi dengan sendirinya. Rahasia karakter, semua, dapat meningkatkan kekuatan seseorang 10 kali lipat. Ini adalah perasaan kuat yang sulit digambarkan dengan kata-kata, sesuatu yang hanya bisa dialami oleh kaisar-kaisar agung di zaman kuno. Dari sudut pandang tertentu, rahasia karakter, semua, hanya dapat dipahami oleh mereka yang berada di puncak alam dewa. Hong. Kali ini,
Ye Fan hanya membutuhkan lambaian tangannya lagi, dan Sang Tuan hancur berantakan. Darah mengalir di mana-mana. Meskipun karakter, membantunya merekonstruksi tubuhnya, dia masih linglung. Dia tidak bertarung sampai mati lagi, berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia membatu. Dia menatap langit berbintang, wajahnya berlumuran air mata darah, semua harapan berubah menjadi debu. Chapter 1364 menghadap ke langit berbintang. Larangan ilahi, wilayah terlarang para dewa. Itu menerobos semua belenggu dan memungkinkan manusia untuk naik, hampir menjadi dewa. Hanya kaisar kuno yang bisa tinggal di dalamnya. Itu adalah rahasia yang melampaui orang-orang kuno dan memukau orang-orang sezamannya. Itu bisa meningkatkan kualitas seseorang dalam semua aspek, baik itu kehebatan pertempuran, kecepatan, semangat primordial, atau bahkan persepsi. Selama itu menguntungkan, itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. The Tyrant telah benar-benar dikalahkan. Ini adalah kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penampilan Ye Fan terlalu kuat, memadamkan sinar cahaya terakhir di hatinya. Dia diselimuti kabut dan sedih. Tidak ada ketegangan sama sekali. Bahkan jika dia menghidupkan kembali daunnya, dia tidak akan bisa. Itu terputus dengan paksa, dan pada akhirnya, tubuhnya runtuh. Tulang-tulangnya patah, dan darah ungu berceceran di mana-mana. Kekalahan semacam ini membuatnya tidak bisa melihat secercah harapan. Bahkan ketika dia menyerang dengan bentuk pertarungannya yang paling kuat, dia masih dikalahkan, sekarat pada saat yang paling indah dan indah. Celah macam apa ini? Sang tiran sangat sedih. Dia tahu bahwa meskipun dia diberi kesempatan lagi untuk memulai dari awal lagi, hasilnya tidak akan berubah. Dia masih akan dibunuh tanpa ampun oleh Ye Fan. Musuh itu seperti gunung besar yang menekan hatinya, memberinya rasa tidak berdaya. Hatinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini tidak terkalahkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia selalu menjadi mimpi buruk bagi orang lain, tetapi sekarang, seseorang telah membayangi hatinya. Dan justru karena hal ini, semua harapannya berubah menjadi debu. Seluruh tubuhnya terasa sedingin es, dan dia telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Seluruh keberadaannya dipenuhi dengan kesedihan, dan kesedihan, seolah-olah dia telah membatu. Mengapa? Bibirnya bergetar saat dia bertanya pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Sejak zaman kuno, dia telah mendengar cerita masa lalu dari semua orang jenius yang luar biasa. Kehebatan pertempuran para kaisar kuno ketika mereka masih muda adalah tolok ukur yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Dengan bentuk pertarungannya yang paling kuat, dengan 4 atau 5 bentuk dewa berkumpul dalam satu tubuh, dia seharusnya tak terkalahkan, karena dia benar-benar bisa berdiri berdampingan dengan kaisar kuno ketika mereka masih muda. Pada akhirnya, dia masih dikalahkan. Dia sangat kesakitan, namun dia tidak dapat menemukan jawabannya. Sang tiran percaya bahwa di jalan kuno ini, tidak ada seorang pun yang berada di level yang sama yang dapat menekan serangan dari beberapa bentuk dewa seperti ini. Ini di luar akal sehat. Di bawah langit berbintang, itu benar-benar sunyi. Semua pahlawan kedinginan dari kepala sampai kaki. Tidak ada yang bisa percaya bahwa kemunculan wujud dewa akan menyebabkan keributan seperti itu. Sekarang, bahkan dengan beberapa wujud dewa berkumpul di satu tubuh, itu masih dikalahkan. Siapa di dunia ini yang bisa menandingi lawan seperti itu? Apa yang saya katakan masih berlaku. Gunakan teknik rahasiamu untuk membeli hidupmu. Ye Fan berbicara dengan tenang di langit berbintang. Dia bermandikan sinar bulan yang cerah, menyebabkan dia tampak seperti dunia lain dan halus seperti makhluk abadi. Tuan tampak sedih, tertawa, dan menangis pada saat yang bersamaan. Dia merasa tidak enak di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti ini. Seseorang yang sekuat dia, yang maju dengan berani dan menyapu semua yang ada di hadapannya, akan menjadi orang yang lemah di mata orang lain. Dia dipandang rendah dan dipaksa. Bunuh saja aku. Aku pasti tidak akan menyerahkan 9 rahasia dan kitab suci abadi bulan kepadamu. Meskipun sang tuan telah dikalahkan, keliaran di tulangnya masih ada, tidak mau menyerah. Ye Fan merentangkan kelima jarinya, dan 5 sinar cahaya yang tak tertandingi menembus alam semesta dan menyerang tubuh Tyrant, mengubahnya menjadi kabut patah tulang dan darah. Itu kejam, tegas, dan tegas. Namun, setelah beberapa saat, tubuh Zong Overlord menyusun kembali tubuhnya. Karakter, pendekar pedang, tidak ada bandingannya di dunia. Memilikinya sama saja dengan memiliki tubuh abadi dalam pertempuran sengit. Semua teknik di dunia ini hanyalah sarana, dan tidak perlu mengetahui semuanya.
Namun, beberapa dari metode ini masih dibutuhkan. Ye Fan menghela nafas pelan. Daripada mencari teknik, dan mencari dao, lebih baik mencari tubuh sendiri. Ini akan menjadi dasar dari kultivasinya di masa depan, tetapi tidak ada yang mutlak. Bahkan agama Buddha, yang menekankan pada belas kasih, memiliki kemampuan untuk menaklukkan iblis. 9 rahasia dapat dikatakan menantang langit, merebut misteri ekstrim dari langit dan bumi. Setiap rahasia memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa dan dapat melampaui langit. Sebagai contoh, karakter pendekar sudah cukup bagi seseorang untuk dipahami seumur hidup. Ye Fan percaya bahwa siapapun yang ingin hidup selamanya dan abadi di dunia ini akan peduli dengan rahasia ini. Mempelajarinya dengan cermat mungkin dapat menerima pencerahan dan memperpanjang waktu seseorang di dunia ini. Ye Fan membalikkan telapak tangannya lagi dan menghancurkan sang tuan di langit berbintang. Darah ilahi berwarna ungu adalah pemandangan yang mengerikan, dan potongan tulang putih berkilau itu menakutkan. Kali ini, dia tidak menunggu tubuh Overlord untuk berkumpul kembali. Dia meraih roh primordial ungu, berniat untuk secara paksa menjelajahi lautan kesadarannya dan mencari 9 kata kuno dalam kitab suci surgawi Yin tertinggi. Ye Fan berdiri di atas galaksi dengan ekspresi riang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menatap sang tuan dengan tenang dan tenang. Jika Anda dengan paksa menjelajahi roh primordial saya akan berhenti mengedarkan karakter, pendekar, dan menghancurkan diri sendiri dengan segera. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sang tuan mengancam. Kau punya 2 pilihan. Yang pertama adalah mati, dan yang kedua adalah membeli hidupmu dengan teknik rahasia, kata Ye Fan dengan tenang. Kau mempermalukanku. Sang tuan melotot marah dan mengepalkan tinjunya. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya kejang dan gemetar. Dia berbalik dari kedalaman langit berbintang dan menyerang dengan cara yang mendominasi, tetapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Dia menjadi putus asa. Pada saat ini, satu-satunya hal yang membuatnya terus maju adalah mengetahui hasilnya. Dia penuh dengan keengganan dan berkata, saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa menang melawan saya? Tidak ada yang tertawa mendengar pertanyaan sang tuan. Langit berbintang terdiam karena ini juga menjadi pertanyaan yang ada di benak semua orang. Penampilan Ye Fan bisa digambarkan sebagai keajaiban. Itu terlalu tak terbayangkan. Belum lagi metode lain yang menantang surga dari sang tuan, hanya berdasarkan kehebatan pertempuran dari Divine Forms, dia benar-benar bisa menyapu langit berbintang dan bersaing dengan kaisar kuno agung di masa muda mereka. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Kekuatan ilahi semacam itu jelas bagi semua orang. Dalam keadaan normal, itu hampir tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Fan, dia hanya bisa berakhir dengan hasil imbang atau kemenangan yang tragis. Sebuah negara, kata Ye Fan dengan tenang. Keadaan seperti apa ini? Semua orang dipenuhi dengan rasa takut dan kebingungan pada saat bersamaan. Pada akhirnya, seorang pelindung dao di kedalaman langit berbintang berbisik pada dirinya sendiri, itu hanya bisa menjadi larangan ilahi. Kali ini, dia tidak merendahkan suaranya. Semua orang mendengarnya dan terkejut. Larangan ilahi adalah area terlarang. Ada banyak sekali surga favorit di dunia, tapi berapa banyak yang bisa masuk dan tinggal di sana untuk waktu yang lama? Hanya kaisar kuno agung yang bisa melakukan ini. Jadi ini adalah keadaan larangan ilahi. Sang tuan tidak sedih setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia sepertinya telah terbangun dan meledak dengan semangat yang kuat. Cahaya di matanya langsung menjadi bersinar. Sudah kubilang, bagaimana aku bisa dengan mudah ditekan saat aku berada dalam kondisi terkuatku. Jika saya juga memasuki larangan ilahi, saya akan tetap tak terkalahkan. Dia meraung seolah-olah dia tiba-tiba dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ye Fan dengan tenang menatapnya dan berkata, di dunia ini, tidak ada kesuksesan yang dapat dikaitkan dengan keberuntungan. Saya menang karena saya lebih kuat dari Anda. Saya memahami larangan ilahi selama beberapa dekade dan mampu memasuki area ini. Ini adalah kekuatan. Jika tidak, Anda dapat mencoba dan memasuki area terlarang ilahi untuk melawan saya. Larangan ilahi bukanlah halangan bagi saya. Aku pasti akan masuk dan tinggal di sana untuk waktu yang lama di masa depan. Sang tuan meraung. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan mulai membunuhnya, merebut 9 karakter kuno dan karakter pendekar pedang dari kitab suci abadi Yin tertinggi. Tubuh sang tuan runtuh, tapi dia meraung dan tidak mau menyerah. Aku abadi dan bisa terlahir kembali tanpa henti. Dia meraung. Berapa kali kamu bisa hidup? Ye Fan dengan dingin berkata. Kuali energi Myriad turun dan menyedot tuan di dalamnya. Dia mulai memurnikannya, menyebabkan darahnya mendidih dan berangsur-angsur mengering.
Pemilik karakter rahasia itu dikatakan dapat terus hidup kembali selama ada setetes darah yang tersisa. Sulit baginya untuk mati. Yevan memotong harapannya untuk hidup kembali dan mengubahnya menjadi cahaya berdarah yang membakar dan menguap. The Overlord meraung dan berjuang dengan keras. Seluruh kuali mulai bergetar. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah tuan yang luar biasa, namun dia ditangkap di dalam kuali dan dimurnikan hidup-hidup, menjadi tawanan di tingkat terendah. Semua yang terjadi hari ini pasti akan mengguncang langit berbintang dan memperingatkan para jenius surgawi di masa depan. Seekor harimau ganas telah tiba dalam perebutan supremasi di Jalan Kaisar dan akan menghancurkan situasi saat ini. Tubuh ilahi dari bintang pemakaman Kaisar telah tiba. Dia akan menjadi musuh besar bagi para makhluk tertinggi muda di jalan kuno umat manusia. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang harus memperlakukannya dengan serius dan memandangnya sebagai orang yang paling berbahaya. Beberapa sosok berdiri di langit yang jauh. Mereka adalah penambang yang telah ditangkap Yevan. Saat meletakkan formasi, mereka telah memberikan kontribusi besar dan sekarang telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Aku tidak percaya. Tuan akan menderita kekalahan yang begitu besar. Apakah tidak ada harapan untuk bangkit kembali? Suli berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Dia adalah putri bungsu dari utusan kota ke-81. Dia benar-benar kalah. Qi Zheng tercengang. Latar belakangnya bahkan lebih hebat. Dia adalah cucu tertua dari pelindung jalan kuno umat manusia, Qi Tian, dan dia juga telah direduksi menjadi seorang penambang. Beberapa utusan secara pribadi bergegas dari kedalaman langit berbintang demi menyaksikan pertempuran ini. Namun, mereka tidak menyangka hasil seperti ini. Mereka tertegun sejenak. Makhluk-makhluk muda yang mereka anggap sangat penting hampir dipukuli hingga lumpuh dan dibunuh dengan keadaan yang menyedihkan. Bahkan hati Dao mereka telah terguncang, membuat mereka semua terdiam. Tubuh dan roh sang tuan hampir hancur. Sebagian besar darahnya telah menguap dan tulang-tulangnya hangus. Sulit baginya untuk menahan kuali yang menakutkan ini. Kekacauan yang sangat besar terjadi di dalam kuali Kimiriat. Aliran bintang berkedip-kedip seolah-olah langit dan bumi sedang terbuka dan dapat memurnikan semua hal di dunia. Cukup, mari kita berhenti di sini. Di mana ada kesempatan untuk melepaskan orang, kita harus memaafkan mereka. Sebuah teriakan dingin terdengar. Seorang pria tua berambut putih dan berjanggut putih muncul di kedalaman langit berbintang. Dia tiba dalam sekejap dengan kecepatan ekstrim. Sage Agung. Semua orang gemetar. Mereka merasakan aura menakutkan yang menutupi langit dan bumi, membuat darah semua orang mendidih. Tubuh mereka terasa seperti akan meledak. Ini adalah pelindung Dao dari jalur kuno umat manusia. Keduanya telah bertarung begitu lama, dan sekarang, pelindung Dao akhirnya muncul, menghentikan Yevan dari membunuh sang tuan. Dia melepaskan kekuatan yang mengejutkan dunia. Tubuhnya tidak jelas. Untaian demi untaian energi Dao yang besar turun, menekan langit biru yang tak berujung. Dia sangat kuat. Begitu banyak pengambil cobaan yang mati di jalan kuno langit berbintang, namun aku tidak pernah melihatmu muncul. Mengapa Tuan akan dibunuh, namun Anda datang untuk menghentikannya? Yevan sangat tenang. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda memiliki rasa hormat untuk pelindung Dao? Sosok yang tidak jelas ini berkata dengan dingin. Siapa yang kamu lindungi? Pelindung Dao siapa kamu? Yevan tidak kenal takut. Dia menjulang tinggi di bawah langit berbintang, menghadapi Sage Agung yang kuat ini secara langsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa Anda adalah seorang jenius yang luar biasa, menakjubkan dulu dan sekarang. Di masa depan, pasti akan ada posisi ilahi untuk Anda di dunia ini. Namun, saat ini masih bukan duniamu. Anda tidak bisa bertindak tak terkendali di jalan kuno. Kata pelindung Dao ini. Semua orang terguncang. Orang yang datang jelas-jelas bias terhadap Tuan, datang untuk melindunginya. Namun, dia masih mengucapkan kata-kata ini, mengevaluasi Yevan seperti ini. Ini cukup untuk membuktikan potensi dan kekuatannya di masa depan. Apa itu bertindak tak terkendali? Bagaimana Anda mendefinisikan ini? Kau tidak bisa membunuhnya. Tiba-tiba, sosok lain muncul. Itu kabur, ditutupi oleh kemegahan ilahi dari bintang dan bulan. Hanya seorang jenderal yang dikalahkan dari garis keturunan tiran surgawi, namun begitu banyak orang yang datang. Jika kalian semua ingin melindunginya, maka keluarkan kitab suci Yin abadi agung dan 9 rahasia sebagai gantinya. Yevan berkata dengan dingin. Semua orang membatu, semuanya tercengang. Fisik ilahi bahkan tidak memberikan wajah kepada pelindung Dao, meminta mereka untuk kitab suci kuno. Itu benar-benar membuat mereka kagum. Sungguh penguasa yang menyedihkan.
Dia telah menenun tanpa hambatan melalui langit berbintang selama puluhan tahun, mendominasi jalur kuno umat manusia, namun sekarang, dia telah menjadi alat tawar-menawar. Hidup dan matinya berada di tangan musuh lamanya. Dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati di tempat. N. Chapter 1365 Merebut Sutra. Anak muda, apakah permintaan saya terlalu berlebihan? Mengapa kau tidak melepaskan Tyrant? Lebih sedikit darah yang akan tumpah, dan lebih sedikit pembunuhan akan baik untukmu dan orang lain. Pelindung Dao yang muncul pertama kali disebut Qi Tian. Sosoknya kabur, dan dia bergabung dengan Dao Agung. Rune ilahi melingkar di sekelilingnya seperti galaksi. Karena kamu menganggap membunuh lebih sedikit, mengapa kamu tidak menghentikan tiran ketika dia berbalik dan mencoba membunuhku dengan kultivasinya yang lebih tinggi? Mata Ye Fan tajam. Tanpa suara, rune yang padat muncul di bawah kakinya. Dia langsung melintasi galaksi dan melakukan perjalanan entah berapa mil jauhnya, meninggalkan medan perang. Ini adalah seni rahasia bepergian, yang tercepat di dunia. Selain itu, di bawah batasan ilahi, seni rahasia Jie tidak lagi disegel. Saat diaktifkan, kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Ini adalah semacam kecepatan dewa. Bahkan Sage Agung hanya bisa menatap tercengang. Dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Setelah bertahun-tahun, Ye Fan telah lama mengembangkan karakter, garis hingga ekstrim, semua demi menghadapi raksasa di jalur kuno, menggunakan ini untuk melampaui semua metode. Jika dia bisa bertarung, dia akan bertarung. Jika tidak bisa, dia akan pergi begitu saja. Menghadapi pelindung Dao, sebuah eksistensi di tingkat Sage Agung, ini tidak memalukan. Ye Fan tidak benar-benar mundur. Tangannya perlahan bergerak, dan seluruh langit berbintang bergetar. Formasi terlarang dari sebelumnya semuanya diaktifkan, berubah menjadi tanda ilahi emas yang berkedip-kedip dengan cahaya yang berkobar. Ini adalah medan perang utamanya. Dia bisa menyerang dan bertahan, dan dia bisa menjamin bahwa tidak akan ada yang salah. Wajah pelindung Dao Qi Tian menjadi dingin saat dia diam-diam mengukur formasi emas ini. Sebagai Sage Agung, dia secara alami dapat melihat kedalaman tempat ini. Ini adalah sisa-sisa surga kuno, dan bahkan Sage Agung pun bisa jatuh ke dalamnya. Qi Tian tanpa ekspresi saat dia berkata, "Anak muda, saya akui bahwa Anda adalah seorang jenius. Namun, dalam menghadapi waktu, banyak hal yang bersinar telah meredup. Jalan di depan masih panjang dan penuh ketidakpastian. Banyak orang jenius yang terkubur di negeri asing, tidak mampu berjalan di jalan berbintang sampai akhir. Jika memungkinkan, seseorang harus bersikap lunak. Apakah kamu mengancamku?" Mata Ye Fan sangat dalam, auranya seperti pelangi. Dia berada di dalam wilayah ilahi terlarang dan tidak mundur. Tubuhnya sangat kuat. Dia sangat jijik dengan pelindung Dao ini, dan Qi Tian jelas-jelas bias. Jika bukan karena fakta bahwa wilayahnya tidak mengizinkannya, dia tidak akan ragu untuk bertarung dan menuntut penjelasan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, pelindung Dao lainnya, Changlan, berbicara, Tuan berbalik dan kembali ke kota ke-50 di jalan kuno manusia. Menggunakan yang kuat untuk menyerang yang lemah adalah pelanggaran serius terhadap hukum jalan kuno manusia. Dia telah memprovokasi perselisihan yang begitu besar. Dia secara alami akan dihukum berat. Menyerang yang lemah dengan yang kuat. Semua orang sedikit tercengang. Pada akhirnya, Overlord yang kuat hampir terbunuh, tapi dia masih harus menanggung kejahatan seperti itu. Itu benar-benar sedikit ironis. Namun, ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Alam Tuan sangat dalam, tetapi dia bertemu Ye Fan yang bahkan lebih menantang surga dan memahami formasi ilahi asal surgawi. Jika itu orang lain, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Grid Sage Changlan berbicara lagi, "Teman kecil, tolong ampuni nyawanya. Jalan keabadian akan segera muncul, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mungkin akan ada kekacauan besar di era ini, jadi tinggalkan beberapa makhluk agung muda untuk tumbuh dan menstabilkan jalan kuno." Ye Fan tertawa dan berkata, "Saya orang yang sangat mudah untuk diajak bicara. Karena dua orang bijak agung telah berbicara seperti ini, saya secara alami tidak akan menolak. Keluarkan kitab suci surgawi Yin tertinggi dan karakter rahasia, dia, sebagai gantinya." Semua orang tercengang. Tidak ada gunanya bahkan jika dua orang bijak agung datang untuk memohon. Ye Fan bertekad untuk mendapatkan kitab suci itu, dan dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk datang. Kedua teknik kuno ini sangat berguna baginya. Karakter Yin dan Yang agung saling melengkapi satu sama lain, dan karakter rahasia, dia, dapat membuatnya memiliki tubuh yang abadi. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan.
Jalan keabadian akan segera muncul, dan semua orang akan berjuang untuk itu. Demi umur panjang ilusi, bahkan keberadaan 7 area terlarang, 7 kehidupan besar yang terlarang harus mengambil tindakan. Sekarang, hanya dengan memperkuat diri sendiri, seseorang dapat memiliki pijakan di masa depan, menjalani kehidupan yang lebih baik, dan melindungi keluarga dan teman-temannya. Grid Sage Changlan tidak melanjutkan berbicara. Dia tanpa ekspresi dan sejenak terdiam. Qi Tian berbicara dengan dingin, hanya mereka yang bisa bertahan dalam ujian waktu yang benar. Anda adalah seorang jenius yang luar biasa, menakjubkan baik kuno maupun modern, jadi Anda harus menghargai semua yang ada di depan Anda. Tidak mudah untuk mencapai langkah ini. Saya adalah orang yang paling tidak percaya pada bitah. Anda telah bertahan dalam ujian waktu dan hidup untuk waktu yang lama. Apakah kamu pikir kamu adalah batu abadi yang berkilau dan tembus cahaya yang tidak pernah redup? Ye Fan berkata dengan dingin. Sang Tuan meraung, dan energi darah di tubuhnya terus menurun. Itu dengan paksa dimurnikan oleh Ye Fan, menjadi bagian dari esensi langit dan bumi. Tidak lama kemudian, daging dan darahnya rusak parah. Meskipun darah ungu memiliki keilahian keabadian, itu tidak dapat menahan konsumsi yang begitu mengerikan. Alat-alat dewa biasa tidak bisa memurnikannya sama sekali, tapi kuali ini berbeda. Kuali ini berisi semua roh-roh dari surga, dan itu adalah alat yang kuat yang berisi tanda jalan yang tak ada habisnya. Sang Tuan meronta, dan para leluhur kuno di dinding kuali melangkah keluar untuk menekannya. Ada juga Kunpeng yang mengepakkan sayapnya, dan naga-naga sejati yang membumbung tinggi di 9 surga. Mereka semua muncul dari dinding kuali dan menerkam ke arahnya. Di dunia di dalam kuali, semuanya begitu nyata. Sang Tuan sangat terkejut, bahkan lebih dari saat dia melihat pembatasan ilahi Ye Fan. Setelah instrumen semacam ini dibudidayakan, apa yang tidak bisa dihancurkan di langit dan alam? Dia samar-samar mendengar rumor bahwa senjata peri tertinggi di pengadilan surgawi seperti ini. Mungkinkah di masa depan, akan ada senjata surgawi lain yang bisa memerintah wilayah berbintang? Sang Tuan telah hilang. Darah dan ki-nya terus-menerus dimurnikan, dan tubuhnya rusak parah. Bahkan roh primordialnya tampaknya telah menderita ribuan luka dan dengan cepat melemah. Bahkan dengan karakter rahasia, dia tidak bisa bertahan. Kuali ini terlalu misterius, dan bagian dalamnya seperti dunia surgawi yang nyata. Burung vermilion menari di 9 surga, nenek moyang kuno membuka galaksi, dewa dan iblis mengaum dalam kekacauan, dan naga sejati membumbung tinggi di kolam kuno. Semua tanda di dinding kuali akan benar-benar muncul, membuat tuan yang terperangkap di dalam kuali menderita tak terkatakan. Dia tidak bisa melawan, dan seolah-olah dia bertarung melawan makhluk surgawi yang nyata. Ini adalah dunia di dalam kuali. Di dunia luar, orang-orang melihat aliran darah ungu mengalir dan berubah menjadi kabut. Esensi ilahi menghilang, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana bisa tuan disempurnakan begitu cepat? Kuali ini benar-benar terlalu menantang surga. Begitu masuk, bahkan seorang Raja Suci pun tidak bisa lepas dari takdir kematian. Sumber ki dari segala sesuatu. Banyak orang yang iri, tapi mereka hanya bisa memikirkannya dalam hati. Tidak ada yang berani terburu-buru dan mati saat ini. Ye Fan terhubung ke kuali, dan dia langsung mengerti segalanya. Bahkan dia tidak menyadari betapa ilahi artefak ini. Tuan terkunci di tempatnya di dalam kuali ini, tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri bahkan jika dia menginginkannya. Jantung Qi Tian berdegup kencang. Melalui untaian Qi yang mengalir keluar dari kuali, dia merasakan bahwa Tuan berada dalam situasi yang buruk. Dia berubah menjadi bayangan dan bergegas maju, ingin menghentikan semuanya. Ekspresi Ye Fan tenang. Rune emas berkedip-kedip di bawah kakinya, dan formula perjalanan adalah yang terbaik di langit berbintang ini. Dalam keadaannya saat ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Dia bisa pergi ke 9 surga, ke dunia bawah, dan jauh sekali. Dia terlalu cepat, seperti kilat emas. Bahkan Sang Resi Agung tidak bisa mendekat. Dengan gemuruh ringan, formasi sumber surgawi runtuh, tidak dapat menghentikan pelindung Dao di jalan kuno. Qi Zeng adalah sage agung dari umat manusia, namun serangannya meleset. Dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan emas Ye Fan. Ini mengejutkan semua orang. Kecepatan ekstrim macam apa ini? Di dunia saat ini, belum lagi yang lainnya, kecepatan Ye Fan sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bisa pergi kemanapun di langit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ekspresi Qi Zeng tercengang, dan tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Sebagai sage agung, ini adalah pertama kalinya dia tiba-tiba menyerang, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Hal ini menyebabkan hati semua orang melonjak. Ye Fan berteriak, kamu berani menyerangku. Sungguh pelindung Dao yang hebat dari umat manusia. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa sebenarnya yang Anda lindungi? Apakah kamu bahkan layak melindungi jalan kuno ini? Ini adalah pertanyaan yang tegas. Di depan semua ahli di langit berbintang, dia dengan keras mencaci maki pelindung Dao Qitian, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat suram. Tatapannya sedingin es. Fluktuasi yang kuat ditransmisikan dari kedalaman langit berbintang. Sosok yang layu muncul dan berkata, sebagai pelindung Dao dari jalan kuno, jika yang kuat menggertak yang lemah, menekan fisik orang suci, dan melindungi tuannya, itu akan terlalu jelas. Semua orang terguncang. Karakter utama lainnya telah tiba, dan dia tidak lebih lemah dari Qitian dan Changlan. Ini adalah pelindung Dao ketiga, dan dia muncul di langit berbintang ini. Taois Phoenix Hijau. Seseorang berteriak karena khawatir, mengenali Taois tua ini. Dia tidak memiliki banyak waktu tersisa, dan dikabarkan bahwa dia akan meninggal dalam meditasi. Namun, dia benar-benar sangat kuat. Bahkan jika energi darahnya menurun, dia masih bisa bertarung melawan orang suci yang tak tertandingi. Pada titik ini, Ye Fan tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Paling buruk, dia bisa pergi begitu saja. Namun, dia masih sangat bersyukur karena Taois Phoenix Hijau bisa muncul. Lepaskan. Karena Anda berani mengucapkan kata-kata seperti itu, anggap saja itu sebagai tamparan untuk diri Anda sendiri. Setelah itu, kamu harus segera berbalik dan pergi. Kata-kata Ye Fan sangat kejam. Ekspresi Qitian segera berubah. Anak muda, kamu terlalu berlebihan. Kamu tidak memiliki sedikit pun rasa hormat untuk pelindung Dao dari jalan kuno. Kamu harus dihukum. Pelindung Dao macam apa kau ini? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara seperti ini. Pergi adalah pilihan terbaikmu. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal di masa depan. Ye Fan dengan dingin berbicara, menjadi lebih tidak sopan. Semua orang tercengang. Selama bertahun-tahun, siapa yang berani bersikap tidak sopan kepada orang bijak agung dari jalan kuno umat manusia? Siapa yang berani membalas dan mengejeknya? Ini adalah satu-satunya. Fisik orang suci itu terlalu kuat. Haha, kata yang bagus. Karena itu masalahnya, teman kecil, aku mengundangmu untuk menjelajahi jalan kuno ras iblis bersama-sama. Pasti tidak akan ada pelindung Dao yang tercela di sana. Tawa keras terdengar di langit berbintang. Seorang iblis kuno terbang seperti dewa iblis, menyebabkan banyak bintang bergetar hebat. Dia sangat kuat sampai ke titik ekstrim. Dua anak muda mengikuti di belakangnya. Yang laki-laki setampan dewa iblis, sedangkan yang perempuan anggun dan tak tertandingi, sangat cantik. Mereka adalah saudara kandung iblis selatan. Setelah tidak melihat mereka selama bertahun-tahun, bantalan mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Emosi Ye Fan naik dan turun. Dia mengangguk ke arah mereka. Mereka adalah teman lama dari tanah kuno yang sama. Hong. Ye Fan mengguncang kuali, ingin memurnikan tuannya. Darah ungu di dalamnya terbakar, Peng Chaotic mengeluarkan teriakan panjang, naga sejati membumbung tinggi ke langit, dan penduduk asli kuno mengaum. Itu seperti dunia legenda. Tuannya berteriak dengan sedih. Bahkan dengan formula pendekar pedang yang kuat, dia tidak bisa membebaskan diri. Dimurnikan oleh orang lain adalah jalan yang mengarah pada kematian. Sekarang, dia bahkan dipenjara dan tidak bisa menghancurkan diri sendiri bahkan jika dia menginginkannya. Qitian dan Changlan berteriak bersama, ingin menghentikan semuanya. Mereka tidak bisa hanya melihat tuannya mati. Teman kecil, tolong tinggalkan dia dengan nyawanya. Kita mungkin akan sangat membutuhkannya di masa depan. Kita semua sudah tua, dan umat manusia membutuhkan beberapa makhluk tertinggi muda untuk tumbuh dan menekan dunia. Jalan menuju keabadian sulit untuk diprediksi. Taois Phoenix Hijau tiba-tiba berbicara dan memohon. Karena senior telah berbicara, saya secara alami akan mematuhinya. Di langit berbintang, ada keheningan mutlak. Selain Green Phoenix Daois dan para petinggi ras iblis yang bergegas datang, tidak ada yang berani berbicara dan mengkritik Great Sage dari ras manusia. Kekuatan Ye Fan membuat hati semua orang berdebar. Kiang. Seutas cahaya abadi melesat keluar dari jarinya, membelah kepala tuannya dan membelah roh primordialnya. Dia mengekstrak kitab suci Yin abadi tertinggi dan formula pendekar dari indera sucinya. Ah! Sang tuan melolong dalam kemarahan, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Setelah jatuh ke dalam kuali, tubuh dan jiwanya terperangkap. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Orang ungu kecil di kepalanya terpotong oleh cahaya abadi Ye Fan, dengan paksa merampas perbendaharaan indera ilahi.
Pertama, misteri mendalam dari kitab suci abadi Yin tertinggi muncul, diikuti oleh formula pendekar pedang yang sempurna.